del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzad los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el caminar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul! Kalau saya tanya di mana letak Spanyol, Anda mungkin akan langsung menunjuk ke Eropa, kan? Pasti. Tapi bagaimana kalau saya bilang Spanyol juga ada di Afrika? Dan ini bukan trik, ini fakta geografis yang bikin kita mikir ulang soal peta dunia. Pertanyaan itu adalah pintu masuk yang sempurna. Karena untuk mengupas Spanyol, kita tidak bisa hanya melihat petanya hari ini. Gak bisa ya? Kita harus membuka lapisan-lapisan sejarah yang membentuk geografi yang agak aneh. Intinya, kita mau coba tarik benang merahnya, kenapa peta Spanyol bisa jadi seperti itu. Oke. Jawabannya ada di ribuan tahun sejarah yang akan kita jelajahi. Betul sekali. Kita akan mulai dari teka-teki geografi ini, menyelami sejarahnya yang luar biasa kaya, dari zaman Romawi, era keemasan Islam, sampai Reconquista yang dramatis, dan melihat bagaimana semua itu membentuk Spanyol yang kita kenal sekarang. Ya, sebuah negara modern yang kompleks dan penuh warna. Dan semoga di akhir nanti kita semua bisa melihat Spanyol bukan lagi sekedar negara untuk liburan atau sepak bola. Tapi sebuah permadani sejarah yang sangat rumit dan menarik, di mana setiap benangnya punya cerita. Oke, ayo kita langsung bongkar teka-teki pertamanya, Spanyol di benua Afrika. Dari data yang kita lihat, ada dua nama yang langsung menonjol, Ceuta dan Melilla. Betul. Keduanya ini secara fisik benar-benar menempel di daratan Maroko. Dan yang paling penting untuk dipahami, status mereka bukan koloni atau semacamnya. Keduanya adalah kota otonom Spanyol. Kota otonom? Artinya, mereka adalah bagian penuh dari negara Spanyol. Penduduknya punya paspor Spanyol, mereka bagian dari Uni Eropa, dan belanja sehari-hari ya pakai euro. Tunggu. Jadi penduduk di sana bisa ikut pemilu parlemen Eropa. Tapi kalau mau ke pasar di kota sebelah, mereka secara teknis sudah menyeberang ke benua lain dan negara lain. Persis seperti itu. Itu kan unik sekali. Saya lihat di peta digital ini lucu sekali. Kalau kita geser peta sedikit ke wilayah Maroko, semua nama tempat ditulis dalam aksara Arab. Tapi begitu kita geser sedikit saja melewati perbatasan ke Ceuta atau Melilla, boom! Langsung berubah. Semua nama jalan langsung berubah jadi alfabet Latin. Perbatasannya tegas sekali secara visual. Dan keanehan ini jadi makin menarik kalau kita lihat gambaran besarnya di Selat Gibraltar. Di sisi utara selat, menempel di daratan Spanyol, ada Gibraltar, yang merupakan wilayah Inggris. Ah, iya. Di sisi selatan selat, menempel di daratan Maroko, ada Ceuta, wilayah Spanyol. Ini seperti cermin sejarah yang aneh. Seperti pantulan ya. Betul, sisa-sisa pertarungan kekuasaan antar imperium yang secara simetris membeku dalam geografi modern. Dan ternyata bukan cuma dua kota itu. Ada lagi yang namanya Plazas de Soberania atau Plaza Kedaulatan. Ini seperti pulau-pulau atau semenanjung kecil lainnya. Contoh paling ekstrim yang saya temukan adalah Peñón de Vélez de la Gomera. Coba bayangkan, ini cuma sebidang tanah berbatu yang luasnya kira-kira 3 lapangan sepak bola. Benar, dan yang lebih unik lagi, tempat itu hanya dihuni oleh beberapa lusin personil militer Spanyol. Tidak ada penduduk sipil sama sekali. Sebentar, saya coba bayangkan. Jadi cuma sebidang batu, seluas 3 lapangan bola, isinya cuma tentara. Dan ini dianggap tanah Spanyol di Afrika. Betul. Kenapa mereka repot-repot mempertahankannya? Apa ada nilai strategisnya di zaman sekarang? Atau ini murni soal gengsi dan simbolisme sisa-sisa kekaisaran? Pertanyaan bagus. Secara strategis, di era modern, nilainya mungkin tidak sebesar dulu. Tapi ini lebih soal yurisdiksi dan sejarah. Spanyol berargumen bahwa mereka sudah menguasai wilayah-wilayah ini jauh sebelum negara Maroko modern ada. Oh, jadi argumennya historis? Tepat.
Jadi dari sudut pandang mereka, ini bukan sisa kolonialisme abad ke-19. Ini adalah bagian dari teritori mereka yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, yang kebetulan lokasinya di Afrika. Tentu Maroko punya pandangan lain ya. Tentu saja, Maroko punya pandangan yang sangat berbeda dan terus mengklaim wilayah-wilayah itu. Oke, selain yang menempel di daratan, ada juga kepulauan. Kepulauan Kanaria, yang kalau kita lihat di peta, jelas sekali lokasinya jauh lebih dekat ke pesisir Afrika daripada ke daratan Eropa. Betul, tapi status Kepulauan Kanaria ini beda lagi. Kalau Ceuta dan Melilla adalah kota otonom, Kepulauan Kanaria adalah komunitas otonom setingkat provinsi besar dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa. Wah, besar sekali. Ini adalah wilayah Uni Eropa terluas dan terpadat yang ada di benua Afrika. Dan berbeda dengan Ceuta dan Melilla, kedaulatan Spanyol atas Kepulauan Kanaria ini tidak pernah dipersengketakan oleh negara lain. Tentu, kita tidak boleh lupa bahwa mayoritas wilayah Spanyol ada di semenanjung Iberia di Eropa. Dibatasi oleh pegunungan Pirinea, dengan dataran tinggi yang luas, dan iklim yang sangat beragam. Tapi setelah membahas semua wilayah aneh ini, kota Spanyol di Afrika, pulau batu berisi tentara, rasanya ini semua bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini pasti sisa-sisa dari sebuah cerita yang sangat besar dan panjang. Mari kita putar waktu ke belakang. Tepat sekali. Untuk memahami peta Spanyol hari ini, kita harus kembali ke akarnya. Jauh sebelum ada nama Spanyol, semenanjung Iberia sudah menjadi persimpangan jalan. Crossroads ya? Betul. Penghuni awalnya adalah bangsa Iberia dari Afrika Utara. Lalu datang bangsa Celt dari Eropa Tengah. Mereka berbaur menjadi Celtiberia. Lalu datang para pedagang ulung, orang Fenisia yang mendirikan Kadis, salah satu kota tertua di Eropa Barat, lalu orang Yunani. Jadi, sejak awal, DNA wilayah ini adalah percampuran. Lalu datanglah kekuatan yang mengubah segalanya. Roma. Mereka menguasai wilayah ini yang mereka sebut Hispania selama 6 abad. 600 tahun. 600 tahun. Itu waktu yang luar biasa lama dan jejaknya benar-benar abadi. Roma tidak hanya membangun jalan dan kota. Mereka menanamkan 4 pilar yang menjadi fondasi Spanyol modern. Bahasa Latin yang berevolusi menjadi bahasa Spanyol, hukum Romawi, konsep kota otonom atau munisipalitas, dan agama Kristen. Kita masih bisa lihat warisan fisiknya, seperti akuaduk raksasa di Segovia. Betul sekali. Tunggu dulu, 6 abad itu waktu yang luar biasa lama. Apakah itu berarti saat kekuasaan Romawi berakhir, orang-orang di sana sudah merasa 100% Romawi? Atau masih ada sisa-sisa identitas Celtiberia yang lebih tua? Pertanyaan yang sangat penting. Tentu identitas lama tidak sepenuhnya hilang, tapi elit dan struktur masyarakatnya sudah sangat terromanisasi. Oh, begitu. Bahkan beberapa kaisar Romawi terbesar seperti Trajanus dan Hadrianus lahir di Hispania. Ini menunjukkan betapa terintegrasinya wilayah ini. Jadi mereka bukan lagi sekedar provinsi jajahan. Bukan lagi, tapi bagian inti dari kekaisaran. Oke, setelah Romawi runtuh dan ada periode singkat kekuasaan bangsa Visigoth, datanglah babak baru yang benar-benar mengubah wajah semenanjung ini. Kedatangan pasukan Muslim dari Afrika Utara. Era yang kita kenal sebagai Al-Andalus. Yang berlangsung lebih dari 700 tahun. Dan kita harus hati-hati dengan kata kekuasaan di sini. Karena Al-Andalus itu bukan sekedar satu dinasti yang berkuasa selama 7 abad. Ini adalah periode yang sangat dinamis, penuh dengan kemegahan, tapi juga perpecahan. Menarik. Pada puncaknya, di bawah kekhalifahan Cordoba, ini adalah pusat peradaban dunia. Ekonomi urban pertama di Eropa setelah Roma runtuh. Saya baca di materi kita, populasi kota Cordoba saat itu bisa mencapai 100.000 orang. 100.000? Ini di saat kota-kota seperti London atau Paris mungkin masih seperti desa besar. Tepat. Dan yang lebih gila lagi adalah perpustakaannya. Diperkirakan ada ratusan ribu volume buku. Bayangkan, di saat seorang biarawan di Eropa Utara mungkin menghabiskan seumur hidupnya hanya untuk menyalin satu Alkitab dengan tangan. Wow. Di Cordoba ada perpustakaan dengan koleksi sebesar itu. Skalanya benar-benar tidak terbayangkan. Itu seperti membandingkan toko buku kecil di desa dengan Google Books. Wah, itu gila sih perbandingannya. Dan ilmu pengetahuan juga maju pesat ya. Kedokteran, matematika, astronomi, semua berkembang pesat di sana.
Dan warisan arsitekturnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Masjid Katedral Cordoba, Istana Alhambra di Granada, itu semua adalah mahakarya. Betul. Jadi saat sebagian besar Eropa sedang dalam zaman kegelapan, Al-Andalus ini justru sedang dalam zaman keemasannya. Tapi seperti banyak kerajaan besar, Al-Andalus tidak selamanya utuh kan? Benar sekali. Kekhalifahan itu akhirnya retak, pecah menjadi puluhan kerajaan kota kecil yang saling bersaing. Periode ini disebut Taifas. Jadi seperti kerajaan besar yang retak dan pecah berkeping-keping. Persis. Dan perpecahan internal inilah yang menjadi undangan terbuka bagi kerajaan-kerajaan Kristen yang selama ini bertahan di pegunungan di utara Semenanjung. Untuk mulai menekan balik. Ya, untuk mulai merebut kembali wilayah. Inilah awal dari proses panjang yang disebut Reconquista. Penaklukan kembali. Proses yang berlangsung berabad-abad, di mana kerajaan-kerajaan Kristen ini pelan-pelan bergerak ke selatan. Dan disinilah kepingan puzzle geografi kita mulai menyatu. Ceuta dan Melilla bukanlah sisa-sisa kolonialisme abad ke-19 seperti yang mungkin kita duga. Oh, jadi bukan dari era itu? Bukan. Keduanya direbut pada puncak ekspansi Reconquista. Bagi kerajaan Kristen Spanyol dan Portugal saat itu, menyeberang selat ke Afrika Utara bukanlah untuk memulai penjajahan baru. Lalu untuk apa? Bagi mereka, itu adalah langkah logis untuk menyelesaikan perang salib yang sudah berlangsung 700 tahun dan mengamankan perbatasan selatan mereka. Jadi di situ sambungannya. Ini bukan soal memulai sesuatu yang baru, tapi soal menyelesaikan pertarungan yang sudah berlangsung berabad-abad. Momen kuncinya sepertinya adalah penyatuan dua kerajaan Kristen terbesar. Tepat. Pernikahan antara Isabel I dari Kastilia dan Fernando II dari Aragon pada tahun 1469 adalah game changer. Mengubah segalanya ya? Pernikahan ini menyatukan kekuatan militer dan politik terbesar di Semenanjung, menciptakan sebuah negara adidaya baru yang terfokus pada satu tujuan, menyelesaikan Reconquista. Dan puncaknya terjadi di satu tahun yang luar biasa penting, 1492. Mungkin tahun terpenting dalam sejarah Spanyol, bahkan sejarah dunia. Pada 2 Januari 1492, Granada, benteng Muslim terakhir di Semenanjung, akhirnya menyerah kepada Isabel dan Fernando. Dan momen ini secara resmi mengakhiri Reconquista. Benar. Tapi 1492 bukan cuma akhir dari satu era, tapi juga awal dari era yang lain kan. Di tahun yang sama persis, 3 peristiwa besar terjadi. 3, betul. Pertama, Reconquista selesai. Kedua, Isabel dan Fernando mendanai pelayaran seorang navigator Italia bernama Christopher Columbus yang akhirnya sampai ke benua Amerika. Ketiga, mereka mengeluarkan Dekrit Alhambra yang mengusir semua orang Yahudi dan kemudian Muslim yang menolak pindah agama menjadi Katolik. Jadi tahun 1492 itu seperti momen Spanyol menekan tombol reset. Mereka seolah berkata, oke, bab lama yang penuh keragaman agama di Iberia sudah ditutup. Sekarang identitas kita adalah ini, Katolik, satu kerajaan, dan kita siap menaklukkan dunia. Sebuah awal yang sangat dramatis untuk sebuah imperium global. Dan dari titik inilah Spanyol melesat menjadi salah satu imperium global pertama. Kekayaan dari dunia baru, emas dan perak, mengalir deras ke Spanyol, mendanai perang dan ambisi mereka di Eropa. Dan warisan terbesarnya tentu saja bahasa. Ya, hari ini ada lebih dari 500 juta penutur bahasa Spanyol di seluruh dunia. Itu adalah warisan langsung dari imperium yang lahir pada tahun 1492 itu. Tapi seperti semua imperium, ada masa jaya, ada masa surut. Spanyol perlahan kehilangan koloninya di abad ke-19 dan memasuki abad ke-20 dengan penuh gejolak. Puncaknya adalah Perang Saudara Spanyol dari tahun 1936 sampai 1939, sebuah konflik yang sangat brutal dan traumatis. Dan perang itu berakhir dengan kemenangan Jenderal Francisco Franco, yang kemudian memimpin Spanyol dalam kediktatoran tangan besi selama hampir 40 tahun. Ini adalah periode isolasi internasional, penindasan politik, dan stagnasi bagi Spanyol. Namun, setelah Franco meninggal pada tahun 1975, terjadi sesuatu yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai keajaiban politik. Spanyol berhasil melakukan transisi yang sangat damai menuju demokrasi. Ini adalah momen yang sangat krusial. Franco sebenarnya telah menunjuk Pangeran Juan Carlos sebagai penerusnya, dengan harapan sang pangeran akan melanjutkan rezim otoriter.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya, Raja Juan Carlos I dengan bijaksana membongkar struktur kediktatoran dari dalam dan membimbing negara menuju reformasi politik. Ini semua berpuncak pada lahirnya konstitusi baru pada tahun 1978. Konstitusi yang mendefinisikan Spanyol sebagai negara monarki parlementer yang demokratis, seperti yang kita kenal sekarang. Betul sekali. Jadi, negara yang kita lihat hari ini, sebuah negara maju, anggota penting Uni Eropa, salah satu pemimpin dunia dalam energi terbarukan, semuanya dibentuk oleh lapisan-lapisan sejarah yang kita bahas. Tepat. Struktur politiknya yang unik, dengan 17 wilayah otonom yang punya kewenangan besar, juga cerminan dari keragaman sejarah ini. Tepat. Wilayah otonom seperti Andalusia di selatan punya identitas yang sangat kental dengan warisan Al-Andalus. Sementara di utara, País Basco atau negara Bas dan Catalonia punya bahasa, budaya, dan sejarah mereka sendiri yang sangat kuat. Yang terkadang menimbulkan ketegangan ya. Benar, terkadang menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat di Madrid. Semua itu adalah bagian dari Spanyol modern. Jadi, kita memulai pembahasan ini dengan sebuah teka-teki geografi. Sebuah negara Eropa dengan pijakan di Afrika. Dan jawabannya membawa kita melintasi ribuan tahun sejarah. Dari jejak Romawi, kemegahan Al-Andalus, drama Reconquista, hingga kelahiran sebuah imperium global dan transisi menuju demokrasi modern. Ini menunjukkan bahwa identitas Spanyol adalah sebuah permadanian ditenun dari benang-benang yang sangat berbeda. Celt, Romawi, Visigot, Arab, Berber, Yahudi, dan Kristen. Semuanya tercampur ya. Geografinya yang unik adalah sisa hidup dari masa lalu imperialnya. Dan demokrasinya yang modern adalah buah dari perjalanan yang penuh gejolak. Peta hari ini benar-benar cerminan dari sejarah kemarin. Semuanya saling terhubung. Dan itu meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah kita melihat betapa banyaknya bangsa dan budaya yang silih berganti membentuk semenanjung Iberia, apa sesungguhnya arti menjadi orang Spanyol hari ini? Bagaimana sebuah bangsa yang dibangun di atas lapisan-lapisan penaklukan dan penaklukan kembali menavigasi identitasnya yang begitu beragam di dunia yang semakin terhubung.